Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfansyah dari Sistem Informasi 2018. Saya akan mengerjakan soal UAS mata kuliah pengembangan Sistem Informasi R04. Soal yang pertama yaitu sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Saya mengambil contoh software Avast. Di sini ada 9 cara pembuatannya. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, definisi masalah. Pada tahapan ini, pendefinisian masalah yang terjadi dalam pembuatan sistem program yang seperti apa yang akan dibuat untuk memenuhi user. Lalu yang kedua ada analisis kebutuhan. Pada tahapan ini, analisis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, pengumpulan sampel. Lalu berikutnya ada analisis spesifikasi software. Dalam tahapan ini, analisis harus tahu spesifikasi software seperti apa yang diinginkan sesuai dengan user. Lalu selanjutnya ada tahapan perencanaan. Dalam pembuatan program di suatu sistem tertentu, kita pun harus membuat perencanaan yang sangat matang. Lalu selanjutnya ada desain atau perancangan software. Dalam tahapan ini, analisis mulai membuat desain yang nantinya akan diserahkan kepada programmer untuk dibuatkan program. Lalu ada tahapan implementasi. Pada tahapan ini, mendapatkan data yang cukup jelas tentang seperti apa program yang akan dibuatnya. Seseorang programmer melakukan tugasnya dalam pembuatan program dan memulai coding. Lalu selanjutnya ada maintenance. Dalam proses maintenance, seorang programmer melakukan pelatihan, perbaikan, dan penambahan sesuai kebutuhan user dalam proses maintenance. Dan yang terakhir adalah pengunduran diri. Suatu software yang sudah cukup memenuhi kebutuhan user atau sebuah software yang sudah tidak lagi dipergunakan karena ada software yang lebih bagus atau lebih baik lagi. Lalu soal kedua, berikan tutorial rencana implementasi sistem. Yang pertama, persiapan tempat. Yang kedua, pelatihan personel. Saya akan menjawab soal nomor 3. Jelaskan prosedur untuk meningkatkan maintainability. Dibagi beberapa. Yang pertama ada menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua menspesifikasikan definisi data standar. Yang ketiga menggunakan bahasa pemrograman standar. Yang keempat merancang modul-modul yang terstruktur. Yang keempat mempekerjakan modul yang telah digunakan. Yang kelima mempersiapkan dokumentasi yang jelas. Dan yang terakhir menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes. Saya akan menjawab soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Real-time processing adalah mekanisme pengontrolan rekaman data pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dengan hasil waktu yang sama. Sedangkan online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Saya akan menjawab soal yang terakhir, soal nomor 5. Jelaskan penggunaan software ini, software capability maturity method atau CMM. CMM awal ditujukan sebagai suatu alat untuk secara objektif menilai kemampuan kontraktor pemerintah untuk menangani proyek perangkat lunak yang diberikan. Sekian UAS jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.